Sudah? Nah. Ayo mengamati. Coba dibaca dulu. Coba dibaca halaman 103. Ada di buku kamu ya? Ada. Nah, ada di buku kamu? Ada. Nah, ya, nah, ya, oke. Proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan ada beberapa tahapan. Nah, ada beberapa tahapan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Berarti ada 5 tahap. Nah, ada 5 tahap. Nah, yang pertama. Air apa? Iya, air menguap. Nah, air menguap. Nah, hujan. Prosesnya pertama apa? Air menguap karena ada sinar matahari. Air menguap karena sinar matahari. Berikutnya apa? Ya. Kedua membentuk airnya. Uap air itu membentuk ya, uap air membentuk ya, uap air itu membentuk air membentuk Hah? 3. Awan bergumpal, airnya apa? Awan menggumpal, airnya awan menggumpal, berkumpul awan. Awannya apa? Nih, uap air berubah menjadi awan. Awan akan membentuk titik-titik air. Nah, awan membentuk titik-titik air. Membentuk titik. Kelipatan itu apa aja kelipatan? Apa kelipatan? Misalnya 2, tadi faktor 2, 4, 6, 64, 72, 80, 88, 96, 104. Itu kelipatan. Artinya lah, ya kelipatan itu artinya kita menambahkan bilangan sesuai dengan bilangan pokok. Yang 8 tambah 8 seterusnya. Sekarang 10 ini. Nah, tadi dikatakan kapika adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sekutu itu aja ibu nama sekutu? Sama. Bilangan yang sama. Nah, sekarang di sini
Di sini ada bilangan berapa, kelihatan lah anak ibu lah nih, kehalusan kan? Bilangan berapa di sini yang sama? Bilangan berapa aja yang sama di sini? Sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Kehalusan. Berapa yang sama di sini? 80. Ya, sama. Berapa lagi? Ada yang sama? Berapa? 40. Ya, sama 40. Ya, 40 sama. Nah, berarti kelipatannya di sini 40 dan 80. Ya, kelipatan. 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40. Itu kelipatan namanya. Itu mencari kapindakan. Nah, hari ini anak ibu memerintahkan pada anak ibu untuk mencari KPK dan IPB dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kita menggunakan pohon faktor. Sekarang di sini ibu kasih misalnya 18 dan 20. Kita di sini mencari EPB dan KPK. Kita menggunakan pohon faktor. Tadi faktor prima yang terkecil adalah 2. Ingat, apabila bilangannya itu genap, kita harus membaginya dengan bilangan genap juga. Yang terkecil dulu bilangannya kalau bisa ya. Nah, sekarang kita cari di samping sini. 18. Tadi faktor prima yang terkecil berapa? 2. Bagi 2 berapa? 9. 9 bagi 2 bisa kan? Tidak bisa, ini ganjil harus ganjil. 3. Berarti di sini 2. Karena 3-nya ada 2, berarti pangkat 2. Sekarang 20. Bilangan genap harus dibagi bilangan genap. Faktor prima yang terkecil adalah 2. Berapa? 10. Ini genap lagi. 5. Karena ini faktor prima sudah stop di sini. Nah, ini sudah faktor prima. Berarti di sini 2 pangkat 2 dan 5. Nah, tadi kita kembali ke EPB. EPB adalah faktor persatuan terbesar. Namun di sini penulisannya kita harus mencari bilangan yang sama pangkat terkecil. Yang sama pangkat terkecil. Bilangan berapa yang sama? Di sini ada, di sini ada. 2. Berarti di sini tadi dikatakan pangkat terkecil. Berapa di sini angkatannya? 2 saja. Bapak angkat enggak? Tidak. Nah, di sini ada bilangan 3, di sini tidak ada. Di sini ada 5, di sini tidak ada. Di KPK gimana? Harus kita tuliskan semua faktor, yaitu 2 yang berpangkat, ya, 3 yang berpangkat, dan 5. Tadi ibu membahas tentang faktorisasi prima. Apa arti faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah suatu bilangan perkalian, di mana yang ini kita kalikan. Kali ini 1 nggak dikalikan ya, ini. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 5. 2 kali 2 4. 4 sekarang ini 4. 4 dikali berapa? 3 berapa? 12. 12 dikali 3 berapa? 30. Ya, 12 kali 36. 36 kali 5 berapa? 36 kali 5 kan? 36 kita kali 5. 5 kali 6 30 kan 3, 5 kali 3 15, 18. Berarti di sini sama dengan 180. Ini namanya faktorisasi prima. Hasil perkalian dari suatu faktor prima. Anak ibu. Ya, sekarang lagi faktornya bisa anak ibu lingkari, bisa enggak? Kalau sudah apa? Ya, berapa? 3 dan 5. Sekarang carikan lagi berapa itu? 25. Ganjil lagi. Bagi 3 bisa? Nggak bisa. Bagi faktor 5 tuh 53 berapa tadi? 5. Ya, berarti bagi 5. Berarti 5 bagi 5 sama dengan, nah berarti sama dengan itu.
Sekarang anak ibu sudah melihat KPK-nya tadi bilangan yang sama, pangkat terkecil. Di sini ada 5, di sini ada 5, cuma di sini pangkat kita ada. Ini ada 3, berarti di IPB apa tadi? Bilangan yang sama aja, yang berapa yang sama? Angka berapa yang sama? Ya. Nah, tadi KPK adalah semua faktor ditulis yang berpangkat, tapi diurutkan ya bilangannya. Biasakan urutkan yang kecil ke besar. Iya, pintar itu. Nah, jadi anak ibu ya, tadi kita mencari EPB dan KPK. Kita harus melihat dulu dan kita harus mengulang lagi, harus tahu lagi apa faktor prima tadi. Ya, faktor prima adalah tadi suatu faktor yang bilangannya habis dibagi 1 dan habis dibagi bilangan itu sendiri. Jadi tadi sudah tahu. Jadi kalau apa itu faktornya itu ganjil, harus ganjil yang membaginya. Kalau itu genap, harus genap gitu. Nah, anak-anak ibu mungkin sudah paham tadi perwakilan dari anak ibu. Nah, mungkin yang lain sudah paham kah? Belum nggak? Kalau pada paham, betul. Ada yang pada paham? Nah, ada yang pada paham ya lagi? Paham. Kalau pada paham, betakun ya. Kada boleh sepang. Kalau bertanya sesat jalan. Mau sesat di jalan? Tidak mau. Ya. Nah, jadi itulah tadi cara kita mencari EPB dan KPK. Jadi yang perlu dipikirkan yaitu faktor primanya dulu, ya. Sebelum kita membagi suatu faktor bilangan, ya, di dalam konfaktor, kita harus ingat faktor prima dulu, susunan faktor prima tadi, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Yang jelas faktor prima adalah suatu faktor bilangan yang habis dibagi 1 dan dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ingatkan itu aja kuncinya ya anak ibu. Nah, kalau sudah hafal kuncinya itu, anak ibu insya Allah tidak akan salah. Nah, dan tadi faktorisasi prima itu apa tadi? Kita mengalihkan hasil daripada pembagian faktor bilangan, ya, perkalian. Jadi nanti seandainya anak ibu menemukan soal yang nilainya kok banyak sekali di situ sampai berapa itu 180, dari mana itu? Nah, itu hasil perkalian dari pohon faktor ya, ingatkan itu anak ibu. Ya, sekarang ya karena waktunya 1 jam aja lah, ibu bagi tugas. Ya, ibu bagi tugas. Karena waktunya 1 jam. Ya, ibu bagi tugas. Namanya di atasnya pakai konfaktor ya. Kita masih jam. Ini 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun setengah 6, ada yang bangun jam 6 kurang lebih 45 menit ya. Ada juga kegiatannya dimulai dengan sholat subuh, tapi ada juga yang tidak sholat subuh. Nah, jadi kalian dari tugas itu ibu tahu kegiatan kalian. Tolong yang belum sholat subuh mulai sekarang sholat subuh. Nah, dengan tadi ibu catatan kalian ada jam setengah 6 sudah bangun. Apa gunanya jam? Siapa tahu siapa gunanya jam? Untuk mengetahui waktu. Ya, sebelumnya ibu mau ngulang aja ya. Dulu sudah pernah belajar
sebelum melakukan pembelajaran tersebut, Bapak ingin tahu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir apa tidak? Ada. Berapa orang yang tidak hadir pada hari ini? 2 orang. Oh, ternyata ada 2 orang. Siapa saja yang tidak hadir? Laila Solehan dan Mandani. Laila Solehan dan Mandani. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana kabar mereka? Ada yang tahu kenapa jadi bisa tidak hadir? Oh, ternyata masih tidak ada informasi ya. Kebetulan ke Bapak juga tidak ada informasi apapun, sehingga mereka berdua sudah Bapak catat karena tidak hadir menjadi alfa ya, karena tidak ada keterangan sama sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian semuanya berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan, karena kita warga Indonesia, sehingga kita wajib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, semuanya sudah siap? Siap. Oke, kita mulai untuk melakukan kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nyanyikan dengan penuh hikmat. Rasa cinta tanah air kalian, dan di situ kalian sudah menemukan pembelajaran di mana kalian sudah belajar sebelumnya tentang interval nada, yaitu ketukan, ada yang setengah ketukan, ada yang 1 ketukan, ada apa lagi? Ada 2 ketukan sih. Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Ya, ada teks eksplanasi. Kita sudah berulang-ulang kali belajar tentang teks eksplanasi. Kemudian setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dan dengan sistematis. Nah, visual dan sistematis nanti kalian akan tahu bagaimana itu visual, bagaimana itu sistematis. Berikutnya adalah diskusi pemecahan masalah. Siswa mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai keberagaman ekonomi dengan mandiri. Kemudian setelah diskusi memecahkan masalah, siswa mampu menceritakan pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Nah, untuk yang berdiskusi ini
Bapak rasa karena kita masih dalam pandemi COVID-19 sehingga untuk diskusinya nanti Bapak tugaskan dalam berkelompok saja, tapi kerjakan di rumah ya di tempat, sehingga tidak memakan waktu banyak dan tidak berkumpul. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara itu bisa terhindar daripada COVID-19 ini ya. Jadi karena COVID tadi sehingga kegiatan yang diskusi kelompok dan sebagainya itu bisa dilakukan di rumah saja dengan kelompok-kelompok kecil siswa. Nanti tugasnya akan Bapak berikan setelah ini. Jadi Bapak ingin menjelaskan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah coba kalian buka buku paket tema 4. Ya, sudah ya. Buku paket tema 4, kemudian subtema 1 pembelajaran berapa hari ini? Pembelajaran 6. Nah, itu di situ kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di situ ada bahan bacaan menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Nah, silakan kalian baca dulu. Bacaan tersebut bisa mau baca langsung di buku paket atau yang Bapak sajikan di layar monitor. Silakan Bapak beri waktu 3 menit untuk membacanya. Silakan dibaca dulu. Bapak rasa waktu untuk membaca dalam hari sudah cukup atau sudah habis? Jadi setelah kalian membaca dalam hati teks bacaan menyalurkan energi listrik ini, nah sekarang di situ ada 3 buah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama ya. Kita lihat. Yang pertama adalah apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Apa saja? Energi air, yaitu kalau di tempat kita sini ada bendungan yang namanya Bendungan Riang Kanan. Sudah pernah ke Bendungan Riang Kanan? Sudah. Bendungan itu fungsinya adalah untuk membangkitkan energi listrik sehingga sampai ke rumah-rumah kita. Ya. Berikutnya apa yang harus kalian lakukan adalah coba perhatikan di situ ada 4 buah kotak. Ya, ada 4 buah kotak di mana perintah dari kotak tersebut adalah kalian diminta untuk membuat cerita berseri. Kalimatnya gunakan kata baku yang sesuai dengan mati lampu, itu temanya ya. Tema yang harus kalian buat dalam cerita berseri atau sesuai dengan kalimat atau teks bacaan yang ada, kalian buat cerita berseri menggunakan teks eksplanasi ilmiah. Di mana dalam teks eksplanasi ilmiah itu ada yang namanya deret penjelas. Di sini untuk pengerjaan tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan membagikan kertas yang harus kalian buat dalam teks eksplanasi ilmiah berupa cerita berserinya. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti ada tugas di rumah yang harus kalian lakukan, yaitu membuat video pembelajaran. Kalian diminta untuk berakting atau memeragakan peran. Jadi minta tolong bantuan dengan orang tuamu merekamkan. Nah, nanti hasil bermain perannya itu adalah kalian upload ke akun TikTok orang tua kalian. Jangan lupa tag atau tag hubungi ke akun TikTok Bapak supaya nanti Bapak lebih mudah untuk menilai video pembelajaran kalian bermain peran tersebut ya. Itu tugas yang harus kalian kerjakan mulai dari sekarang sampai nanti ke pertemuan berikutnya dengan materi tema 4 ini ya. Paham ya? Nanti kalau masih kurang jelas bisa kalian tanyakan di WA Bapak secara pribadi, misalnya belum paham dan sebagainya, jika kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi di situ kalian bisa memilih mana yang bisa atau bagus, yang hal yang positif, mana yang negatif, negatifnya dibuang, yang positifnya Jangan
Subhanahu wa Ta'ala ke bumi atau ke dunia sebagai tebusan kesalahannya. Baca ini. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kehilafannya. Ya, Ibu jelaskan semua dari yang kalian sudah baca tadi. Nah,